Oke, saya selaku kuasa hukum dari Indra ya, penting ya untuk kita mesti klarifikasi, sebab kebenaran itu harus diungkap ya. Soal judi online, saya harus katakan bahwa terkait uang 160 juta yang dianggap ya, yang di-up oleh Cikita melalui sosial media, itu saya katakan tidak benar ya. Silakan nanti Cikita dan kuasa hukumnya buktikan kalau 160 juta itu dipakai oleh klien saya untuk judi online. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Silakan tolong dibuktikan dalam waktu yang secepatnya ya. Karena apa? Karena ini menyangkut kehormatan dan martabat klien saya. Jadi jangan menyerang kehormatannya. Kalau itu fitnah, saya akan lakukan langkah hukum. Itu yang pertama saya ingin katakan. Yang kedua, saya ingin klarifikasi terkait klien saya keluar dari rumah mereka kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai hari ini. Itu bukan persoalan judi, bukan persoalan uang 160 juta. Uang itu per Januari 2025 telah dikembalikan secara utuh dan bahkan lebih. 160 juta lebih sudah dikembalikan uang keluarga itu. Walaupun secara hukum perkawinan tidak ada uang Cikita. Itu uang bersama. Ya. Jadi harus paham ya. Kita sebagai manusia harus mengerti ketika kita sudah berumah tangga sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kompilasi hukum Islam. Itu benar-benar hak kewajibannya itu ditunjukkan dengan benar. Bahwa seorang istri menikahi seorang laki-laki itu bagian daripada ibadah kepada orang tua dan Tuhannya. Karena kasihan sama orang tuanya mengijab kabulkan dia kalau dia tidak ibadah pada suaminya. Jadi siapa yang berdosa pada suaminya, bukan saja perempuan itu yang masuk neraka, tetapi orang tua yang mengijabkan dan melahirkan juga ikut masuk neraka. Itu dari saya. Tapi itu mungkin selama ini 160 juta untuk apa sih Bang? Jadi yang selama ini kan dilihat ya, kalau dari berita yang di up ya kemarin ya, saya juga kaget banget sih. Maksudnya yang di up itu kan mungkin masyarakat menilainya adalah 160 juta itu saya ambil sekaligus dan dipindahkan ke rekening bandar judi, kasarnya begitu kan ya. Itu sama sekali tidak benar, saya tegaskan. Saya punya buktinya. Ya, tidak benar sama sekali. Karena apa? Jadi 160 juta itu saya ambil bertahap untuk pembayaran cicilan rumah dan kebutuhan rumah tangga. Jadi tidak benar, 100% tidak benar, saya berani bersumpah apapun ya. 160 juta itu saya banyak alokasikan untuk pembayaran cicilan rumah dan kebutuhan rumah tangga sih. Jadi itulah fakta yang sebenarnya, tapi yang beredar di masyarakat sekarang ngecapnya adalah 160 juta itu saya ambil sekaligus dan saya pindahkan ke rekening bandar judi, alias saya pakai buat main judi 100%. Itu yang menurut saya kaget sih dan ketawa doang sih sebenarnya sih pas ngeliat itu ya, ngeliat berita itu ya. Cuma ya sudah, ini yang perlu saya luruskan ya. Yang perlu saya luruskan kan supaya ini nggak jadi fitnah gitu kan. Karena kalau jadi fitnah kan bahaya ya Bang ya, kalau fitnah ya. Gitu loh. Jadi itu yang mesti saya luruskan sih mengenai yang 160 juta itu. Dan ya seperti yang Abang bilang gitu ya, 160 juta itu sudah saya kembalikan full 100% pada bulan Januari 2025 sebelum saya keluar rumah. Jadi saya sudah bertanggung jawab atas pemakaian dana keluarga tersebut. Tapi itu pemakaian dananya udah dari kapan Bang? Itu untuk bayar cicilan rumah dari buat setahun lah ya tuh ya. Dari tahun lalu sih buat pembayaran cicilan rumah dari buat setahun lah, itu tuh pasti sih. Tapi Cikitanya tahu kalau itu untuk cicilan dan lain-lain? Sudah tahu, saya sudah kasih tahu saat itu. Setelah konfirmasi ya, itu saya cek konfirmasi,
ini aku pakai uang kamu kemarin ini buat ini loh, buat bayar cicilan rumah loh, tapi ya udah dia nggak percaya atau gimana, nggak ngerti deh. Pokoknya intinya saya kasih buktinya kan, ini buat transfer rumah segini ya, segini ya, tapi nggak usah khawatir, nanti saya ada rezeki saya ganti. Oke, saya mau pertegas sebenarnya. Klien saya ini keluar dari rumah bukan ada persoalan lain, tapi ini semua karena klien saya sudah tidak tahan lahir dan batin. Ada intimidasi, ada kekerasan. Jadi saudari Cikita ini kayak jagoan ini, ya, dia yang mukul suaminya, ya. Jadi kalau ada persoalan sedikit, dia memuncak, dia punya emosi, mentang-mentang suaminya ini tidak mau melawan. Karena memang dia punya prinsip bahwa dia tidak suka pukul istri, pukul perempuan. Ya, artinya pukul istri dia tidak mau, walaupun istri yang melakukan satu kekerasan. Jadi klien saya ini sampai hari ini dikatakan ke saya bahwa dia mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Inilah yang menyebabkan dia di tanggal 11, ya di tanggal 13 Maret ya, 13 Februari 2025, dia keluar dari rumah dengan membawa luka-luka hasil pukulan yang dilakukan oleh saudari Cikita. Dan saya ingin buktikan, ini loh buktinya. Di tanggal 13 Februari 2025 di Rumah Sakit Siloam, Karawaci, ini langsung dia ke rumah sakit dan visum. Ini bukti visumnya. Jadi kita tidak mau mengada-ngada. Jadi harus paham bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jujur, ya, klien saya bilang apa? Selama 4 tahun dia sembunyikan perilaku ini. Perilaku kekerasan, intimidasi dari Cikita maupun intimidasi dari keluarga besarnya, khususnya orang tuanya, itu pun dia sembunyikan. Karena dia tahu marwah rumah tangga itu mesti dijaga. Tidak boleh dia masuk ke ruang sosial tuh, tidak boleh dia di ruang publik, harus ada di ruang privat. Tapi lagi-lagi saya bilang, harusnya perempuan, setahu saya, ya, di Indonesia ini yang sembunyi tentang kekerasan itu, ya, ini malah seorang perempuan yang publikasikan. Ini kan cedera rumah tangga. Nah, dengan rasa yang terpaksa, akhirnya klien saya cerita, sebenarnya saya lah ya bang yang merasa dianiaya, saya lah yang ditimpa kekerasan. Nah inilah, klien saya sudah lagi tidak pikirkan lagi soal bagaimana membangun rumah tangga itu yang mawadah warahmah. Nah ini udah mau harus, karena ini duluan Cikita yang buka. Ya kalau dia yang jual duluan soal isu-isu fitnah seperti ini, ya mau nggak mau kebenaran harus dimunculkan oleh kita semua. Karena kita tidak mau munafik. Jadi sekali lagi saya katakan, saya warning juga ya sama Cikita. Udah stop, ya, sadar. Adik Cikita harus sadar, beribadahlah sebagai istri, ya, jangan cederai orang tuamu yang telah mengijab kabulkan engkau. Ini yang saya mau katakan, ya, stop fitnah-fitnah itu, karena nanti kamu akan kena sendiri, ya. Saya belum melakukan langkah hukum ini, ya, 1-2 hari ke depan. Ya, kalau tidak ada perubahan, tidak ada kesadaran yang lahir dari pihaknya Cikita, saya akan layangkan somasi tegas kepada Anda tentang apa? Yang pertama, ya, tentang kekerasan dalam rumah tangga di Undang-Undang 23 tahun 2024, dan juga tentang pelanggaran Undang-Undang ITE, ya, memunculkan berita bohong, menyerang kehormatan orang lain, dan pencemaran nama baik. Nah ini hati-hati. Saya serius dikatakan, tolong hentikan fitnah-fitnah itu, ya. Jadi kalau kita
mau membangun rumah tangga yang baik, mestinya ini harus dirahasiakan, bicarakan secara internal mestinya. Bangun kata sepakat untuk sepakat di dalam rumah tangga. Jangan di-up di media. Ya, jangan dimunculkan di sosial media soal begini. Ya, ini kan rahasia perusahaan ini. Ya kan? Ini kan rahasia keluarga. Jangankan orang lain. Jangankan publik. Orang tua sekalipun tidak boleh diberitakan tentang kejelekan suami. Itulah janji marwah, martabat, kehormatan dan wibawanya. Jadi sebuah ijab kabul itu, ya. Dra, mungkin terkait KDRT yang lu alamin selama ini yang mungkin kita nggak tahu apa sih perlakuan apa yang ketika Selama 4 tahun ini. 4 tahun ini. Ya apa ya, misalkan kalau kita lagi cekcok atau lagi argumen suatu hal lah ya, apapun itulah ya, ya intinya suka apa ya, saat kita argumen apa segala macam, kalau misalkan kita tuh orang kan nggak suka dibantah ya, dia sendiri tegas bilang ke saya, aku tuh orang nggak suka dibantah gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya keadaannya memang salah, masa saya nggak boleh bantah gitu kan. Nah jadi ya dari cekcok itu ya kadang membuat emosi dia jadi meledak gitu. Emosi dia meledak, akhirnya dia suka lepas kontrol ya, melayanglah tuh tangannya ke muka saya Sering gitu Bang. beberapa kali selama 4 tahun ini, beberapa kali gitu ya. Saya berusaha untuk nahan, ya sudahlah gitu, mungkin istri saya lagi emosi atau apa, saya berusaha untuk sabar, berusaha untuk nahan. Cuma kok didiemin malah ini jadi suatu habit gitu kan ya, jadi suatu kebiasaan yang terus menerus, apalagi kalau saya nggak balas gitu kan ya gitu. Jadi apa namanya, karena mungkin saya nggak balas, jadi makanya dia ngerasa oh ya itu habit gitu ya, jadi habit. Nah ini yang perlu diluruskan ya ibaratnya kan. Jadi ya itulah yang terjadi, dan puncaknya kemarin gitu ya, gitu ya, saat saya membelikan anak saya iPad karena tabnya dia retak ya, di situ dua hari sebelum itu ya. Anak saya ngadu ke saya bilang tabnya retak. Ya sudah kan, sebagai ayah aku ngeliat kok kasihan gitu, anak tuh kan maksudnya tabnya retak, jadi saya ada rezeki, saya belikan dia iPad. Terus pas sampai, Nina iPadnya dari Dedi ya gitu ya, seneng tuh anak saya, makasih Dedi, dia main langsung. Dari situ kita ada cekcok soal iPad loh. Alasannya bilang, kenapa kamu nggak izin sama aku dulu beli iPad? Loh ini kan belinya buat anak kita loh. Ya seharusnya ini kan bukan hal besar yang harus kita perdebatkan ya. Gitu loh kan, ini kan buat anak kita bersama loh. Itu aku beliin dia, kecuali kalau aku beliin iPad buat orang lain ya oke lah, berarti kan aliran dana itu kan ke orang lain, itu memang harus izin gitu kan. Nah ini kan buat anak sendiri gitu loh, kenapa harus izin gitu kan. Ya dari situ kita cekcok, akhirnya saya berargumen dengan dia, melayang lagi tangannya sampai pelipis saya berdarah sini. Dekat sini nih, pelipis saya berdarah gitu ya, kena cincin kali ya. Kan dia kalau mukul kan membabi buta begitu kan ya. Saya cuma kayak nangis aja, ya kena lah di sini akhirnya pelipis, berdarah lah di sini ya. Dari situ saya pikir udahlah, ini I think is enough ya. Maksudnya saya putuskan akhirnya besoknya saya keluar rumah. Anak gimana pas lain cekcok begitu? Anak langsung diamanin ke bawah gitu ya, langsung diamanin ke bawah. Jadi ya itu dia, jadi itulah yang terjadi. Alasan utama saya keluar rumah tuh itu sebenarnya. Tapi ada kabar juga ada tercampur Ya. orang tua. Oh ya pasti gitu loh. Iya pasti ada lah intervensi dari keluarga ya gitu ya. Jadi ya itu sudah berlangsung lama, sudah berlangsung 4 tahun. Saya benar-benar keep ini rapat-rapat, karena tugas seorang kepala keluarga kan menjaga marwah ya, menjaga marwah keluarga. Nggak boleh urusan keluarga itu kan yang tadi seperti abang bilang adalah urusan private yang tidak boleh keluar, even ke orang tua pun tidak boleh sebenarnya kan. Tapi pada kenyataannya udah vulgar ke orang tua kan.
gitu loh. Dan akhirnya makin vulgar sekarang seluruh Indonesia udah tahu kan. Dan yang buka bukan saya ya, saya udah capek-capek nutup rapat-rapat gitu ya, untuk nggak keluar kemana-mana, tapi malah istri saya yang membuka itu ke ruang publik. Ya di situ yang saya sayangkan, karena apa? Ya kalau saya mikir panjang sebenarnya, mikirnya anak gitu loh. Anak bagaimana itu digital 10-15 tahun ke depan itu akan capture terus kan. Oke, sekarang ini anak masih kecil gitu loh, kita masih jagain. Kalau dia udah SMA, udah kuliah, masa kita tetap jagain duduk di tempat duduk dia sekolah untuk ngejaga supaya dia nggak dibully gara-gara berita ini? Pikir nggak panjang sampai sana? Ya. Pikir nggak istriku panjang sampai sana? Tapi orang tua sebenarnya tinggal bareng atau gimana? Orang tua sebenarnya nggak tinggal bareng, cuma mereka sering main aja, sering main. Ya buat saya nggak masalah sih, karena kan namanya orang tua ya, main ke rumah anak gitu ya, ya saya menghargai, nggak masalah awalnya. Cuma makin kesini kok intervensinya makin kencang gitu loh. Contohnya Saya intervensinya apa, Indra? Ya? Intervensi yang lu dapatkan contohnya? Ya misalkan, ya banyak hal lah ya, kalau diceritain banyak banget intervensinya ya. Maksudnya ya kayak ngatur anak sekolah di mana, itu kan intervensi kan, salah satunya kan. Nah itu tuh salah satunya yang aku ingat lah ya. Sebenarnya banyak banget, sampai karena pikiranku udah rusak, pikiranku udah rusak juga gitu kan. Ibaratnya 4 tahun terakhir ini udah capek-capek nahan, jadi benteng keluarga. Aku coba mau pesan buat si kita ya. Jadi si kita sebagai seorang istri itu harus tahu kedudukan hukumnya di mana. Jadi jangan memaksakan diri untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Karena seorang istri itu adalah tulang rusuk. Tulang rusuk itu tidak ada yang lurus. Artinya butuh laki-laki yang untuk meluruskan tulang itu. Jadi tidak ada dasar seperti tadi Indra katakan, harus izin sama dia. Tidak ada hukum suami izin sama istri, yang ada istri yang izin sama suami. Sebab apa? Sebab dosa istri itu ditanggung oleh suami. Tidak boleh. Ya. Jadi masa apa dosa suami ditanggung istri, nggak ada hukumnya itu. Nah, makanya terkait itu semua soal uang keluarga dan seterusnya, Cita, jangankan uangmu menjadi milik dia, dirimu saja lahir batin itu milik dia, dunia dan akhirat. Catat itu. Jadi saya sarankan untuk kembali ke jalan yang benar, ya. Jadilah istri yang baik, beribadahlah yang baik, ya. Jadi jangan kita ikuti sistem-sistem atau hukum-hukum yang tidak mengandung tadi rahmat, keberkahan gitu. Ya, kalau mau membangun rumah tangga, ayolah bangun dengan baik. Ya, berlandaskan hukum agama sebagaimana kalian dinikahkan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 174 tadi. Ya, kalau soal penghasilan, saya mau katakan sama kawan-kawan semua, Indra ini sampai hari ini menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya, masih membayar rumah tempat mereka tinggal, masih mencicil juga mobil, masih membayar anak sekolah. Kurang apa lagi? Di pasal 34 Undang-Undang Nomor 174, kewajiban suami, betul bahwa suami harus menafkahi istrinya dan keluarganya, ya, nafkah lahir batin, memberikan tempat tinggal, ya, kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Tetapi jangan lupa di ujung pasal itu mengatakan sekemampuan mereka. Ya, jangan dipaksakan. Ya, jangan boleh dipaksakan. Sekemampuannya. Ya, nanti jadi korupsi kita nanti. Ya, jadi maling kita nanti. Kepala rumah tangga nanti banyak korupsi itu. Ya, ini yang seharusnya kita sadari. Berhidup berumah tangga mesti ada rasa syukurnya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur juga kepada suami, ya, bersyukur kepada orang tua. Jadi janganlah, ya,
Jadi saya harap, satu kali saya katakan, jangan umbar tentang aib keluarga. Ya, kalau memang mau benar, saya tunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau memang mau lanjut, saya akan lakukan langkah hukum. Ya, itu ya. Oke. Saya hanya mau katakan itu. Ada tambahan? Cukup. Indra, mungkin kan tadi yang cukup menarik kan dirimu selalu mendapatkan KDRT segala macam. Mungkin KDRT-nya ini apakah memang hanya bentuk fisik tamparan tangan atau ada lemparan benda atau gimana sih, Indra? Ya, jadi ya selain apa namanya di perlakuan fisik dari istri, saya juga pernah sekali waktu itu dilempar botol skincare sama ibu mertua saya. Ya, itu fakta. Tapi mendapat perlakuan seperti ini orang tua Mas Bang Indra Ikut gimana campur. nih? Ya, karena kalau orang tua saya berpikir lebih subjektif ya, lebih subjektif dalam arti keluarga saya cuma bilang kamu sudah dewasa, kamu sudah menikah, kamu kepala rumah tangga, kamu selesaikan urusan rumah tangga kamu. Kamu kuat, kamu jalanin, kamu nggak kuat, kamu pisah. Yes. Semua itu dikasih keputusannya di saya. Mereka tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga saya, karena mereka menghargai namanya kaidah perkawinan. Ya. Tapi kan kemarin juga pihak Ciki seperti mengambang ya jawabannya untuk perihal KDRT ini sendiri. Indra sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, kita sih nggak usah ngomong pakai kata-kata lagi, kan udah ada foto, bukti visum gitu ya. Ya mau apa lagi? Mau bukti apa lagi? Mau lagi yang mau dibuktikan gitu kan? Maksudnya kan kita ngomong fakta kan. Kalau sebelah sana istriku tercinta kan ngomongnya kan fitnah, bilang 160 juta ke bandar judi kan. Gitu ya. Jadi ya itu dia yang mesti diluruskan. Jadi kita di sini hanya klarifikasi untuk berbicara suatu yang benar. Berarti indikasi mungkin mertua ikut campur pun di rumah tangga sangat. Berapa persen sih, Indra, aturnya? Hampir apa setiap ini rumah tangga dia Semua sama? setiap ada percecokan pasti ada intervensi. Setiap ada percecokan atau ada masalah antara saya sama kita, pasti nyampe ke orang tuanya. Sampai penghasilan saya pun nyampe ke orang tuanya. Selain itu, Semuanya. katanya ada duplikat. Nah, ya lucu ya itu sebenarnya lucu, sampai kayak kunci rumah saya aja diduplikat sama mertua saya, itu tanpa seizin saya loh. Toto udah ada duplikatnya aja, itu tanpa seizin saya. Berarti memang tidak ada komunikasi sebelumnya? Tidak ada komunikasi. Taunya udah jadi kuncinya, baru ya mami bikin ini ya, bikin kunci duplikat ya. Tapi kuncinya udah jadi, itu kan udah izin apa bukan itu? Cuma infoin doang. Infoin doang kan berarti kan ya, Reaksi menginfokan. Ciki gimana? Artinya memang Ya dia ya pasti membela orang tuanya lah, nggak mungkin bela saya. Udah kayak gitu. Tapi sebenarnya awalnya saya mikir itu ya sudahlah, gitu. Tapi kan secara etika kita ngomong etika, itu rumah kan rumah kami berdua, gitu ya. Tapi selain kunci ada penahanan yang lain, akta nikah kah atau yang lain? Oh iya. Yang lucu lagi kan buku nikah saya dari 2 tahun yang lalu, apa dari setahun yang lalu tuh udah ditahan sama mertua saya. Nggak tahu maksudnya apa. Kita main diambil aja atau gimana? Ya diambil aja di berangkas saya, kita yang kasih sih sebenarnya. Gitu. Ya sebenarnya Indra ini dengan kehadiran keluarga besar di rumahnya, mau itu bapak mertua, ibu mertua, ataupun siapa saja, sah-sah saja. It's okay, no problem. Ya namanya juga keluarga besar, orang tua. Tetapi jangan kehadiran keluarga besar itu justru menjadi satu problem di dalam rumah tangga itu. Ya, janganlah masuk terlalu jauh, intervensi kah, mengatur segala sesuatunya. Silakan, ya, itu hal yang wajar. Tetapi sepanjang kehadiran keluarga dapat mengganggu, bahkan berpotensi sebagai fitnah, dapat meretakkan rumah tangga, itu yang tidak boleh, baik di dalam hukum agama maupun hukum negara dalam undang-undang perkawinan. Jadi seperti itu. Indra, alasannya apa sih, Indra, sampai kok buku nikah pun sampai di tahan ini? Apa memang takut mungkin mertua sudah
membaca situasi kalian sering berantem takutnya. Takutnya saya ngajuin cerai gitu. Iya. Atau gimana? Kan Kalau mau ngajuin cerai dari dulu kali, dari 4 tahun yang lalu saat pertama kali saya dihina, gitu kan, takut banget sih. Ya cuma, ya saya nggak tahu sih alasannya apa ya. Ya mungkin salah satunya takut itu kali ya. Mungkin takut saya tiba-tiba ngajuin cerai atau apa. Karena sebenarnya nggak pakai begitu juga bisa-bisa aja kan sebenarnya. Gitu kan sebenarnya ya. Cuma kan saya nggak tahu, maksudnya saya garis bawah ini sih bukan masalah itunya ya, tapi masalah etika kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya itu kita yang kasih, tapi sebenarnya orang tua harusnya kan bisa menolak gitu kan ya. Jangan, itu urusan kamu. Kayak keluarga saya kan begitu, itu urusan kamu. Kamu kepala rumah tangga, kamu laki-laki, ya kamu tanggung jawab dan urus rumah tanggamu sendiri. Kita sebagai keluarga nggak mau ikut campur. Itu seharusnya orang tua yang bener kan begitu. Sempat tanyain langsung nggak ke orang tuanya kenapa ditahan gitu? Ya udahlah, nggak mau cari ribut, nggak ditanya itu aja udah ribut banyak kok. Apalagi nanya begitu. Gitu loh, malah jadi nambah topik kan jadinya. enggak, ini sudah kadung di tahu publik ya, artinya ramai di publik sendiri. Ya. Lu sebagai kepala rumah tangga apa yang akan lu lakukan? Artinya ini rumah tangga lu dipertaruhkan di sini. Apa mungkin jalan tengah atau jalan terbaik? Apakah nanti kita dapat kabar baiknya lu bisa bersatu lagi sama kita atau seperti apa sih? Gimana bang? Ya sebenarnya dia serahkan ke lawyernya. Nanti biar saya akan lakukan langkah-langkahnya. Jadi seperti itu ya. Ada nanti upaya kalau memang dari pihak sana ingin katakan bertemu, ingin kita bicara secara internal, bangun kata sepakat untuk sepakat dengan syarat apa, ya nanti kita bicarakan. Kalau mereka tidak ada itikat itu, maka saya yang akan lakukan langkah-langkah hukum yang saya anggap perlu untuk melindungi klien saya. Jadi seperti itu. Sampai kapan bang? Artinya untuk komunikasi, untuk bisa duduk bareng, bicara kekeluargaan. Oh itu kita tunggu dari mereka. Bahkan kalau 1-2 hari ini saya mau somasi kok. Ya, kalau somasi saya udah layangkan, nanti tinggal mereka mau apa sikapinya. Mau jawab nggak mau jawab, no problem bagi saya. Intinya ketika tidak ada itikat baik, tidak ada rasa kesadaran, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa maaf, saya akan lakukan langkah hukum itu dengan terpaksa. Jadi seperti itu. Nah Bang Indra, dengan adanya keramaian ini mungkin dampaknya apa sih buat Bang Indra? Karena kan kalau kemarin di story-nya kita katanya usahanya lagi ditutup sementara dulu ya. Masih jalan kok usahanya. Berarti kan ada pembohongan publik lagi kan? Justru usaha saya yang mandek. Oh gitu. Oke. Karena berita itu 4 klien saya hold proyek. Itu yang terjadi. Pencari nafkahnya dibunuh sama si penerima nafkah. Padahal saya lagi berjuang buat dia dan buat anak. Di mana hati nuraninya istriku? Itu aja sih yang saya sayangkan ya. Usaha dia tetap jalan. Saya yang lagi berjuang untuk bisa terus kasih nafkah, dan kemarin 2 hari yang lalu saya masih kasih nafkah, masih berjuang untuk cari nafkah walaupun tertatih-tatih ya. Makanya that's why saya harus membenarkan ini ya, karena hidup kan terus berjalan. Saya tetap harus, tanggung jawab saya kan tetap harus jalan dengan istri, dengan anak gitu kan. Jadi apapun caranya saya akan berjuang untuk tetap cari nafkah buat istri dan anak saya. Itu aja sih, efek banget di pekerjaan. Makanya kalau nggak efek sih mungkin saya cuek aja kali ya. Misalkan cuma kayak saya dihujat, saya direndahkan orang, saya orangnya nggak terlalu banyak peduli sih omongan orang sih ya. Jadi saya orang nggak peduli. Tapi kalau udah kena ke pekerjaan, yang akan jadi korban bukan hanya saya, tapi istri dan anak saya akan jadi korban juga. Makanya saya harus klarifikasi ini, harus kasih fakta yang sebenarnya, bahwa ini loh yang terjadi, sebenarnya begini loh, gitu loh. Itu sih untuk menyelamatkan semua, menyelamatkan pekerjaan saya, penghasilan saya, yang akan saya alirkan untuk anak dan istri saya. Itu sih. Komunikasi sama anak masih lancar banget misalnya? Masih 4 bulan ini saya keluar rumah itu komunikasi masih lancar. Walaupun nggak setiap hari ya, tapi saya selalu nanya anak, gimana Pierre perkembangannya, selalu nanya.
gitu loh. Bahkan kita pernah nonton beberapa kali, nonton bareng beberapa kali, nonton bioskop, nemenin anak-anak main playground gitu-gitu. Ada. Jadi saya keluar rumah, kita nggak putus komunikasi masih lancar banget gitu loh. Sampai akhirnya tiba-tiba saya kaget aja, tiba-tiba kok pagi-pagi hari Minggu, Minggu atau Sabtu ya antara Minggu atau Sabtu, handphone saya berderi kenceng gitu loh. Semua teman-teman saya pada kirim berita-berita itu, ya kaget lah, luar biasa kaget sih gitu loh. Maksudnya sampai segitunya gitu loh. Saya menjaga ini rapat-rapat agar tidak keluar ke ruang publik. Justru istri saya yang memaparkan itu semua dengan gagah beraninya gitu loh, tanpa memikirkan kondisi mental anak ke depannya. Nggak usah mental kita yang kita pikirin, kita kan udah janji ya, kita boleh gagal jadi suami istri, tapi jangan gagal jadi orang tua. We promise about that. Indra, terakhir apa yang lu mau sampaikan buat Cikita? Mungkin kan selama ini kan Ciki kan belum bisa berstatement dengan kita di publik sendiri. Ya intinya lebih wise aja lah jadi istri dan jadi perempuan ya. Jadi ibaratnya apa yang kamu lakuin ini bener-bener harus kamu pikir panjang sebelum kamu melangkah. Aku selalu ajarin kamu, setiap kita mau melangkah atau mau melakukan sesuatu, please pikir 1000 kilometer ke depan. Apa yang akan terjadi kalau kamu ngelakuin A? Apa yang akan terjadi kalau kamu ngelakuin B? Gitu loh. Jadi jangan bertindak ceroboh gitu loh. Karena kan aku berulang kali bilang ke kamu, emosi naik, kecerdasan menurun. Gak ada namanya kita lagi emosi itu pinter, gak ada. Pasti kita ngelakuin blunder. Nah ini yang sedang kamu lakukan kan. Jadi ya aku harus menjabarkan fakta yang sebenarnya untuk menyelamatkan kamu dan anak kita. Karena aku apapun ceritanya, aku akan terus berjuang buat cari nafkah buat kalian sampai akhir hayat aku. Yes. Oke ya, gitu aja ya. Makasih banyak ya. Kamu di SS nggak?